Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini teman-teman? Semoga kita selalu diberi kesehatan jiwa raga kami sama Allah SWT atau Tuhan kita semua. Kita dari kelompok 2 akan menjelaskan materi pendidikan kewarganegaraan atau PKN dengan tema agama di Indonesia untuk jenjang kelas 2 SD, tetapi tidak hanya untuk kelas 2 saja, boleh kelas 1 sampai kelas 6 SD. Ini juga merupakan tugas ujian akhir semester kami, mata kuliah konsep dasar PKN SD. Mari simak penjelasan berikutnya. Baik, sebelum ke materi, kita perkenalan dulu ya. Karena seperti pepatah, tak kenal maka tak sayang, sudah kenal jangan dilupakan. Perkenalkan, saya sendiri, nama saya Najwa Septiani Amanda Putri, dengan NIM saya 240600002. Saya tentunya tidak sendiri, ada teman saya, Prija Anandita Putri, dengan NIM 240604444. Ada Anindur Aini dengan NIM 240600012, ada Intan Fauzia Islamia dengan NIM 240600471, ada Fitri Julianti dengan NIM 240600018, ada Anissa Fitriani dengan NIM 240600018, ada Muhammad Indra Juanda dengan NIM 240600149. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya, Najwa Septiani Amanda Putri. Di dalam Pancasila ada 5 poin-poin penting yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki keberagaman budaya, ras, suku, bangsa, kepercayaan, agama, dan bahasa. Sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika, maka meskipun memiliki keberagaman budaya, Indonesia tetap satu. Dalam poin pertama, Pancasila yaitu tentang ketuhanan yang Maha Esa. Jika ada teman kita yang berbeda agama, kita harus memberikan kesempatan untuk mereka beribadah sesuai agama mereka masing-masing, tidak mengganggu kegiatan ibadah mereka, bekerja sama tanpa membeda-bedakan teman. Nah, sikap toleransi yang baik dapat membantu menunjukkan persatuan dan kesatuan, serta mencegah perselisihan sikap toleransi, kehidupan antar umat beragama atau lebih baik dan damai. Islam adalah agama yang diturunkan Allah SWT pada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir untuk menjadi pedoman hidup seluruh manusia hingga akhir zaman. Sedangkan agama Kristen adalah sebuah kepercayaan yang berdasar pada ajaran hidup, sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Agama ini meyakini Yesus Kristus adalah Tuhan dan Mesias, Juru Selamat bagi seluruh umat manusia yang menembus manusia dari dosa. Istilah agama Katolik berasal dari bahasa Yunani Katolikus, yang artinya universal atau umum. Ignatius menyebut Katolik yang artinya gereja universal, gereja di seluruh dunia yang ajarannya sama berasal dari persekutuan uskup-uskup di bawah naungan uskup Roma. Hinduisme dapat didefinisikan sebagai kumpulan agama, budaya, dan filsafat India kuno. Agama ini dicirikan oleh kepercayaan reinkarnasi serta pada dewa atau entitas tertinggi yang disebut Brahman yang memiliki banyak manifestasi sebagai berbagai dewa. Kata Buddha dapat dalam Saptawara atau siklus 7 harian memiliki arti dan makna labu, sedangkan kata Biha sebagai agama memiliki arti dan makna mereka yang sadar atau pencapaian pencerahan sejati dan telah menjadi 4 kebenaran mulia. Secara historis, Konghucu lahir di Tiongkok sebagai suatu aliran yang mengajarkan nilai-nilai agama yang bertujuan agar kehidupan dunia ini sejahtera.
Landasan dalam ajaran ini ialah filsafat bagaimana pandangan hidup yang benar dan apa tujuan dari kehidupan itu sendiri. Menghormati teman yang berbeda agama. Sikap yang perlu diterapkan adalah saling menghormati. Hal ini menjadi fondasi penting dalam menjalin persahabatan dengan teman yang berbeda agama. Kita harus meyakini bahwa setiap individu memiliki hak untuk memilih dan menjalankan keyakinan agama mereka sendiri tanpa dihakimi atau dikritik. Sehingga perlu menghormati kebebasan beragama teman-teman dan berusaha untuk tidak meremehkan atau merendahkan agama mereka. Saling menghormati memungkinkan kita untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan, di mana setiap orang merasa dihargai dan diterima dengan keyakinan agama mereka. Tidak mengejek ibadah teman. Tidak mengejek ibadah teman adalah salah satu nilai penting dalam membangun hubungan yang harmonis dan menghormati perbedaan. Mengejek ibadah teman dapat menyebabkan konflik dan merusak hubungan. Memahami dan menghargai perbedaan ibadah dapat meningkatkan empati. Dengan tidak mengejek ibadah teman, kita dapat membangun hubungan yang lebih kuat, harmonis, dan menghormati perbedaan. Memberi waktu kepada teman untuk beribadah. Memberikan kesempatan kepada teman untuk melakukan ibadah merupakan perwujudan dari sikap toleransi atau sikap saling menghargai, bisa juga dikatakan cerminan dari sila pertama. Sikap saling menghargai merupakan sikap di mana setiap masyarakat dapat menerima setiap perbedaan yang ada baik dari suku, agama, maupun ras. Contohnya yaitu tidak berisik saat teman sedang berdoa. Mengapa sih kita tidak boleh berisik dan mengganggu teman yang sedang melaksanakan ibadah ataupun berdoa? Karena itu akan mengganggu atau menghalangi seseorang untuk beribadah, dan itu merupakan perbuatan yang tercela. Setiap agama melarang mengganggu ibadah seseorang, dan jika itu terjadi maka kita melanggar norma agama. Perayaan Hari Besar Keagamaan. Indonesia adalah negara dengan keberagaman agama yang sangat kaya. Setiap agama memiliki hari besar yang istimewa dan dirayakan dengan cara yang unik. Contoh hari besar, di agama Islam ada hari Idul Fitri, yaitu hari raya kemenangan setelah sebulan penuh berpuasa di bulan Ramadan. Di agama Kristen dan Katolik ada hari Natal, yaitu perayaan kelahiran Yesus Kristus. Di agama Hindu ada hari Nyepi, yaitu hari raya tahun baru Saka yang dirayakan dengan hening dan introspeksi. Di agama Buddha ada hari Waisak, yaitu peringatan 3 peristiwa penting dalam kehidupan Buddha Gautama. Di agama Konghucu ada hari Imlek, yaitu tahun baru Imlek yang dirayakan sebagai awal tahun baru menurut penanggalan Tionghoa. Saling menghormati dan menghargai perbedaan agama adalah kunci untuk menjaga kerukunan hidup bermasyarakat. Kita bisa saling mengucapkan selamat pada hari besar agama lain sebagai bentuk toleransi dan persaudaraan. Itu toleransi dalam konteks antar umat beragama adalah sikap menghargai dan menghormati perbedaan keyakinan dan praktik keagamaan orang lain. Ini mencakup penerimaan atas keberagaman, kepercayaan, dan praktik keagamaan tanpa memandang apakah kita setuju atau tidak dengannya. Toleransi bukan sekedar mentolerir keberadaan agama lain, tetapi juga melibatkan pemahaman mendalam akan perbedaan tersebut dan penghormatan terhadap hak setiap individu untuk memeluk dan mempraktikkan agamanya secara bebas, selama tidak melanggar hukum dan hak asasi manusia orang lain. Intinya, toleransi adalah landasan penting bagi kehidupan berdampingan yang damai dan harmonis di tengah keberagaman agama. Saling menghormati dan menghargai perbedaan agama ini berarti merangkul dan menghargai nilai-nilai, keyakinan, dan praktik keagamaan yang berbeda dari agama kita sendiri. Ini bukan berarti kita harus selanjutnya setuju dengan semua aspek agama lain, tetapi kita harus menghormati hak mereka untuk memeluk keyakinan tersebut, tidak memaksakan keyakinan pada orang lain. Toleransi berarti
tidak mencoba untuk mengubah keyakinan orang lain atau memaksa mereka untuk mengikuti agama kita. Setiap individu memiliki hak untuk menentukan keyakinannya sendiri tanpa paksaan. Contohnya, mengikuti aturan umum di tempat ibadah. Contoh ini tepat ketika mengunjungi tempat ibadah agama lain. Kita harus menghormati aturan dan tata krama yang berlaku di tempat tersebut, meskipun mungkin berbeda dari kebiasaan kita sendiri. Ini menunjukkan rasa hormat dan toleransi terhadap praktik agama mereka. Berpartisipasi dalam dialog antaragama, berpartisipasi dalam diskusi dan pertukaran ini dengan pemeluk agama lain secara terbuka dan saling menghormati. Membela hak-hak keagamaan orang lain, mendukung dan membela hak setiap individu untuk bebas menjalankan agamanya tanpa diskriminasi atau intimidasi, menghindari ujaran kebencian dan diskriminasi. Kerukunan dalam keberagaman. Mengapa kerukunan itu penting? Kerukunan penting untuk membantu menciptakan kedamaian. Kerukunan antar kelompok masyarakat, baik berdasarkan suku, agama, ras, atau golongan, menciptakan suasana yang aman dan damai. Hal ini memungkinkan setiap orang untuk hidup dengan tenang dan fokus pada kemajuan bersama. Kemudian, kerukunan itu juga penting untuk memperkuat persatuan bangsa. Kerukunan menjadi pondasi kuat bagi persatuan bangsa. Dengan saling menghormati dan menghargai perbedaan, kita dapat bersatu dalam membangun bangsa yang maju dan sejahtera. Contohnya, yakni kerja bakti bersama meskipun berbeda agama. Kegiatan seperti kerja bakti bersama tanpa memandang perbedaan agama menunjukkan semangat gotong royong dan persatuan yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa kerukunan dapat diwujudkan dalam tindakan yang nyata. Nilai-nilai baik dari agama. Semua agama mengajarkan yang pertama, kejujuran. Kejujuran adalah sikap dan perilaku yang sesuai dengan kenyataan, tanpa berbohong atau menyembunyikan kebenaran. Semua agama mengajarkan pentingnya kejujuran dalam ucapan, tindakan, dan niat. Kedua, tolong-menolong. Tolong-menolong adalah sikap dan perilaku yang menunjukkan kepedulian dan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan, tanpa mengharapkan imbalan. Semua agama mengajarkan pentingnya saling membantu dan berempati kepada sesama. Ketiga, kasih sayang. Kasih sayang adalah perasaan cinta, perhatian, dan kasih terhadap orang lain. Semua agama mengajarkan pentingnya kasih sayang sebagai dasar hubungan antar manusia. Kesimpulannya, agama merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia karena menjadi pedoman hidup yang memberikan nilai-nilai moral dan spiritual. Dalam keberagaman agama yang ada, kita harus saling menghormati, memahami, dan bekerja sama untuk menciptakan harmoni sosial serta menjaga persatuan bangsa. Dan untuk itu, mari kita menjaga persatuan dalam keberagaman agama dengan saling menghormati, bekerja sama, dan membangun sikap toleransi yang kuat demi mewujudkan kedamaian dan kemajuan bersama.